A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajo membali balam macam kepe ko ulang lihat. Anak rajo membali balam di Bali di Trengganu. Dari bunyi sautan salam, nampaknya jemaah telah lama menunggu ambo. Ambo ulang sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Wa qala fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, buya-buya, guru-guru kami mohon izin, alhamdulillah malam hari ini diberi amanah untuk kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hijrah Wisma Lestari Indah. Bukan bermaksud untuk menggurui atau bahkan merasa lebih baik dari Bapak Ibu semua. Namun pertemuan ini adalah pertemuan istimewa, di mana rasanya baru patang ambo pai dari siku minta izin ke Bapak Ibu. Kiranya anak-anak awak lah kadang-kadang lah tinggi-tinggi lu dari awak. Tentu terasa lu tuanya awaknya Bu. Bila warali ustaz kecapak tadi. Insyaallah, masih insyaallah tu jawabnya Bu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di malam yang mulia ini. Kemudian kebaikan-kebaikan yang senantiasa mengalir di dalam diri kita Bapak dan Ibu. Al jazaa'u ba'dal hasanati hasanatu ba'daha. Kebaikan yang ada hari ini adalah balasan dari kebaikan yang sudah kita lakukan sebelum hari ini. Maka kita bersyukur hadunya wak di masjid, di musola, di surau adalah merupakan tanda-tanda kebaikan yang awak lakukan sebelum itu diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Kemudian majelis kita ini adalah majelis yang mulia, majelis yang diberkahi insyaallah. Namun majelis ini bisa menjadi sebuah majelis yang bau busuk, bau bangkai kalau di dalam majelis ini tidak kita ucapkan atau kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, salawat dan salam. Daripada itu kita bersalawat kepada
Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, seterusnya yang kita muliakan al-imam kita, para guru-guru kita, imam alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, untuk kandung Sulah Dendang dalam negeri. Bapak dan Ibu, sebagaimana diamanahkan oleh Buya Herman Tanjung, judul kita pada malam hari ini kita ulang-ulang adalah berlandaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60. Bagi anak-anak kami yang mencatat, nah ini lengkapi catatannya. Walaupun pesantren sudah usai, tapi catatan itu nanti diperlukan di sekolah. Lengkapi catatannya, beri judul Zakat dan Sedekah. Zakat dan Sedekah. Siapa yang catatannya itu lengkap, barasil, jale, dan di sekolahnya bisa dapat hadiah. Aku tahu Ustaz di sekolah lu karena jual. Kau Ustaz tahu. Kemudian ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak lama rasanya duduk lebih tinggi dari Bapak Ibu. Tidak sopan rasanya dah, Bu. Iya tuh, Bu. Bu. Ayo masih ada. Alhamdulillah. Ambo patang menggalaan kawan. Mau pembagalaan kawan. Kawan tuh membagi jadwal di Polda Sumbar. Betul ada adik di situ bagian SDM. Mau masukkan kawan di situ. Besoknya juga ceramah, WA-nya Ambo. Ustaz, agak berdampung rasa stek dia. Anak berdampung Ustaz. Kayak ceramah di Polda Sumbar kok agak berdampung rasa stek ini waktu. Ambo galaan kawan tu. Dan malam kini kok agak berdampung lo rasanya. Lebih lo dari kawan-kawan. Bukan karena takut atau mungkin tidak pernah menyampaikan sesuatu, tapi agak lain rasanya Pak. Mohon dimaklumi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti yang diingat-ingatkan ini adalah menjadi penambah pengetahuan kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan menolong kita di akhirat kelak. Amin. Dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sesungguhnya." Ma di sini bisa diartikan dengan hanya. Sesungguhnya ma hanyalah as-shadaqah. As-shadaqatu, sedekah itu. Maksudnya adalah zakat itu. Lil fuqara, diperuntukkan yang pertama sekali adalah untuk fuqara, para fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja fokus mereka untuk mengumpulkan zakat itu, namanya amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan orang muallaf, baru masuk Islam atau orang yang baru mengenal Islam, belum tetap hati mereka, masih goyah, masih perlu bantuan, masih perlu support. Wa fir riqab, kemudian hamba sahaya.
hamba saya ini sekarang sudah tidak ada, karena datangnya Islam ini adalah untuk menghapuskan perbudakan di atas muka bumi. Wal gharimin, gharim bukan garin Bapak Ibu, ambo dulu garin. Jadi kecian orang, garin kok berhak menerima zakat. Berhaknya bukan karena kegarinannya, tapi karena sabilillah, karena di jalan Allah, atau karena ibnu sabil, sedang belajar, sedang kuliah. Kalau gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan agama. Wa fi sabilillah, dan yang berada di jalan Allah, anak-anak kita yang belajar, pondok dan lain-lain, atau diartikan juga oleh para ulama, fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti perang, mempertahankan agama Islam. Nah, wabni sabil baru anak yang ada di jalan menuntut ilmu, butuh biaya untuk sekolahnya, untuk pendidikannya. Fariidatan min Allah, diwajibkan dari jalan Allah atau sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Itulah arti berkata dari surah At-Taubah ayat 60 Bapak dan Ibu. Apa yang Allah maksudkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 ini tentunya adalah zakat, atau dipakai kata di sini as-shadaqatu. Kenapa tidak zakat langsung Allah katakan az-zakawat atau az-zakatu? Karena hakikatnya zakat itu berasal dari kata sodako. Sodako ini bahasa Arab. Dalam bahasa kitanya artinya benar, jujur. Sodako. Kalau tasdik artinya membenarkan. Kalau siddiq berarti berulang-ulang kejujurannya. Makanya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq karena dia selalu membenarkan, selalu jujur dalam setiap keadaan. Maka as-shadaqah di sini maknanya adalah zakat. Adapun tujuan zakat ini adalah untuk mensucikan harta yang ada pada diri kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinjau secara hukum tafsir ahkam, ayat ini menjelaskan peruntukan zakat adalah untuk 8 orang, atau dikenal juga oleh kita namanya asnaf yang 8. Asnaf yang 8 itu fakir, miskin, kemudian amil, kemudian mu'alaf, kemudian yang kelima adalah hamba sahaya, wal gharimin, orang yang berhutang di jalan Allah, yang ketujuh fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah, kemudian ibni sabil, 8. Apa itu? Karena tidak ada hamba, 7. Peruntukan zakat itu adalah untuk 7 ini. Kemudian kenapa zakat ini dikatakan juga adalah asal katanya sedekah, jujur, benar? Karena hanya orang yang jujurlah yang akan mengetahui dan memberitahukan bahwa hartanya itu telah mencapai nisab dan haul. Kalau tidak mengecek awak bu, tidak akan tahu lah. Diam-diam saja awak banyak ada awak lebih 80 amih. Tak usah jujur awak, orang tidak tahu. Makanya kata dari zakat ini adalah sedekah. Harus jujur, harus dibenarkan. Kalau sudah mencapai 80 emas hitungannya, maka
sudah keluar 2,5%. Apa ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Adapun perbedaan antara sedekah dan zakat ini, hanya perbedaannya sedekah itu sifatnya umum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afasmuka wajhi akhihi sedekah." Engkau senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah, kata Rasulullah. Jadi sedekah itu bukan hanya bisa berupa harta, bukan hanya bisa berupa tenaga, tapi juga perbuatan juga bisa. Senyum itu sedekah. Kemudian menyingkirkan duri dari jalan itu juga sedekah, Bapak dan Ibu. Maka sedekah itu sifatnya umum dan zakat itu sifatnya khusus. Khususnya apa? Ketika harta kita sudah mencapai 80 emas, maka baru dikenakan zakat dengan nisab dan haulnya. Kalau sedekah boleh kapan saja. Senyum saya bu, tapi sedekah saya bu, tapi pokoknya jangan senyum bu. Bisa senyum bu. Ini masih sedekah bu. Alhamdulillah. Jadi makanya kotak itu bu, tidak ada dibikin kotak sedekah. Kalau kotak sedekah dibuat, itu lewat dari buku. Senyum, kan? Tidak ada masukkan ke dalam. Senyum saja pak. Makanya kotakin infak, tidak kotak sedekah. Apa ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Adapun mungkin peruntukan zakat yang 8 asnaf ini sudah disampaikan juga oleh guru-guru buya-buya kita, sifatnya adalah mengulang-ulang. Namun kalau dalam hal sedekah, tentu keutamaan sedekah itu sangat banyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, mayat itu dia menyesal, Bapak dan Ibu. Aku menyesalnya karena ketika inyo hidup, inyo kurang bersedekah. Dan inyo ingin kalau diberi kesempatan hidup 2 kali, maka mayat itu dia mau bersedekah. Itu keinginan orang meninggal tu, tidak sholatnya tu, tidak mau mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan hidup satu kali lagi, katanya kepada Allah, maka aku akan bersedekah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sedekah ini sangat luar biasa. Sedekah juga dikatakan sedekah tolak bala. Kenapa dikatakan sedekah tolak bala? Karena ada sebuah kisah. Dulu ada satu orang itu, dia berumah tangga, orang suami, seorang istri. Zaman dulu itu ada sebuah pohon di dekat rumahnya, pohon mangga. Kemudian di sebuah pohon itu, basaranglah burung di situ pak. Burung ko basarang, batalu baranak. Nan binia apa ko ngecek, itu kayaknya burung tuh lama digoreng mada, suami juga. Apa ko dek sayang ke ibu, nyopanjek batang apa tu, batang pohon mangga tu. Nyopanjek batang mangga tu, nyambilnya anaknya cie, digoreng deh ibu, makannya sama-sama. Sehingga dikisahkan pada zaman ini, kejadiannya pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan Bapak Ibu hebat. Salah satu kehebatannya dengan kisah ini, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan jin. Jadi mengadulah induk dari burung kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, si anu, inyo ambil anak awak, inyo gorengnya, sakit hati ambo induk burung kok. Hingga pada saat itu diperintahkanlah oleh Nabi Sulaiman untuk dipanggil seorang laki-laki ini. Baku ambil sarang burung tu je. Tu dijawab dia apa? Kamu disuruh dek bini Nabi Sulaiman raja. Yang digoreng. Alah cukup sekali ko. Amaknya lah madu kamu. Ibu hatinya anaknya lah ambil.
Setelah itu baik Nabi Sulaiman. Yuk, siap, patuh, laksanakan. Setelah itu besoknya dirayu lo balik apa aku dia ibu burung patang lama tak ada macam kan. Buat ambil balik banyak aja. Buat goreng boleh sekali lain je kan. Bapak fikir apa aku tadi awak telah janji Nabi Sulaiman. Indak kamu ambil anak burung kau lain. Tapi dek dirayu-rayu dia ibu, bapak aku hati-hati pak. Rayu ni ibu aku bahaya. Dirayu-rayu dia ibu ko, akhirnya dilanggarnya janji dengan Nabi Sulaiman. Diambilnya lo balik panjiknya batang bangka, ambil anak burung kecil lain. Digoreng balik. Makan. Tu mengadu induk burung ke balik, mengadu balik induk burung kepada Nabi Sulaiman, diambilnya lo balik anak awak. Akhirnya pada saat itu Nabi Sulaiman marah. Nabi Sulaiman tidak mendengar pada aku kan. Dikirimlah 2 orang malaikat sehingga diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kepada malaikat ini, hai 2 malaikat, jaga pohon mangga itu jangan sampai diambil dari si apa batang dan main janji itu. Nyambil tu anak awak kau main mengadu lu ikut induknya kawat Nabi Sulaiman. Dijaga oleh 2 para malaikat. Kalau ini ambil juga anak burung ko, beko lantiangan senyo, jantiknya kita campak dari atas batang pohon mangga itu ke bawah kecik Nabi Sulaiman. Siap kata 2 malaikat ini, laksanakan raja. Hingga keesokan harinya 2 hari berlalu, teragak lo balik makan burung ibu ko. Kayaknya masih ada anak burung tu di atas pohon tu dah caknya ke apa kan. Awak ambil balik banyak hendak misalnya tu. Alah 2 kali ambil dulu dia. Dirayu-rayu tadi dia ibu lulu juga pak ko. Akhirnya pengen inyo panjat pohon tu, cuman saat itu datanglah seorang pengemis ke rumah mereka. Pengemis ini datang, ibuku elok lagi barat ikhlasnya lagi pitih kepada pengemis ko. Pengemis ini senang hatinya pergi dari sana. Dipanjat dia pak balik pohon mangga ko, diambilnya anaknya, dia ndak bawa dilantingan dari malaikat tu. Nyu goreng lu balik, makan lu sama ibu tu balik. 3 kali nyu ambilnya anak burung tu bapak ibu. Makan anak burung 3 kali, digoreng. Bapak indak dijanti dari malaikat, bapak tak jatuh dari pohon. Ternyata diimbau dek Nabi Sulaiman malaikat yang tugaskan ke pohon tu. Ba'a kok bapak dia ni ambil anak burung tu balik ke Nabi Sulaiman. Wahai raja kami, Nabi Sulaiman, kami ingin melaksanakan perintahmu. Tapi ketika kami ingin melaksanakannya, datang 2 orang malaikat. Malaikat pun melantingkan kami ke timur dan barat. Bapak dilantingkan dengan malaikatku karena istrinya jadi bersedekah. Kalau Bapak Ibu bersedekahlah. Itulah namanya sedekah tolak bala. Kok ndak bersedekah ibuku lah tercampak apa tu dari pohon mangga tu. Tak pongkang di bawah. Tapi karena istrinya bersedekah, maka malaikat menjaganya. Tak tolak balanya. Inilah kisah yang diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman. Adapun pesan untuk kita semua, bersedekah itu bisa menolak bala. Bukan mustahil Bapak dan Ibu. Kalau kita bersedekah, bala itu, azab Allah itu datang bisa ditolak oleh sedekah ini. Maka Bapak Ibu, mari bersedekah. Kalaulah sampai zakatnya, lagi zakat. Ambo dulu sebagai garin resiko menerima zakat dari Bapak Ibu. Kini ambo dipaksa berzakat tak pun. Baku dipaksa. Ada kalau sampai rasanya nisabnya lebih benda, lebih potong juga dari hati. Sekali sebulan yang potongnya Pak. Tapi itu semua berkat dari doa Bapak Ibu semua. Doa Bapak Ibu ambo kan, alhamdulillah dimudahkan. Akhirnya bisa juga dipotong di zakat. Sekali sebulan zakat, bahkan 2 kali potongan dalam sebulan tu. Sertifikasi cek dia potong lo. Bapak Ibu, inilah mungkin penjelasan singkat dari surah Al-Baqarah ayat 60, mengingat-ingat. Kemudian mudah-mudahan jadi nasihat untuk kita semua.
Hendaknya kita senantiasa selalu mensedekahkan, menzakatkan, menginfakkan, bahkan jika ada niat kita untuk mewakafkan harta kita di jalan Allah, itu lebih baik. Karena itulah nanti yang akan menegakkan agama kita, agama Islam ini. Ini kuat camih-camih Bapak Ibu. Akhiran lah paparam untuk Amerika Serikat. Entahlah ke kiamat dunia ku. Nawak alun juga bini le. Bini le Pak. Kalau kau bini lah dulu Pak. Biar di dalam anu kaji bini ku dulu. Barangkali itu yang dapat disampaikan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Jika itu yang dilakukan nanti di akhir atau pada guru-guru kita tanyakan yang lebih tepatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya Ramadan ini membawakan kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Kita kembali suci, fitrah, kembali asli seperti air ini Bapak Ibu. Ini adalah air yang original, tidak ada campurannya. Kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan sadar di bulan puasa kok insyaallah nanti kita kembali kepada keaslian kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.